ada penanya, salah seorang pemirsa ini yang menanyakan, dia punya hutang puasa tahun yang lalu sebelum dia kemudian nyauri atau qadha, kemudian sudah masuk pada bulan puasa saat ini. Begini, bulan Ramadan ini kewajiban yang ada pada bulan ini itu hanya untuk bulan ini. Artinya bulan Ramadan tidak bisa dipakai untuk yang lainnya. Beda kalau kita seperti waktu sholat. Kalau sholat zuhur, kita punya utang subuh, bisa maka disahur pada waktu sholat zuhur, waktu zuhur tersebut. Atau kita punya utang sholat zuhur hari kemarin, maka sebelum kita melaksanakan sholat zuhur, kita melaksanakan qadha dulu. Nah, itu bisa. Nah, dan harus itu sebetulnya. Kalau meninggalkannya sholatnya tanpa udzur itu harus mendahulukan yang qadha, walaupun waktu zuhurnya sudah masuk. Tapi kalau Ramadan tidak bisa, karena waktunya nggak bisa dipakai untuk untuk puasa yang lainnya. Begitu dia masuk Ramadan, ya maka harus Ramadan itu yang dilaksanakan. Nah, sehingga nanti tanggungan hutang Ramadannya harus dia selesaikan setelah Ramadan nanti. Tapi kemudian ada konsekuensinya. Nah, karena dia kan mengabaikan, masa diberi waktu 1 tahun kok kemudian diabaikan, karena seperti orang yang tidak punya utang coba dapat ngerasa nonang utangi ini namanya ini ya. Jadi biasanya orang itu enak utangi yang nyauri ini ya. Nah, oleh karena itu maka ada tanggungan, ada kewajiban yang harus dilaksanakan bagi dia. Selain dia harus tetap mengqadha'i puasa yang dia tanggung, dia terkena istilahnya dikatakan kena kafaroh. Jadi harus membayar kalau di sini ya kita keluarkan beras. Hitungannya 1 puasa, 1 Ramadan, 1 mud. 1 mud itu ada yang mengatakan 7 on, ada yang mengatakan 7, ya kalau ikhtiyat kita 1 kilo lah. Itu 1 kilo kalau ikhtiyat. Ya kalau persisnya tidak sampai sebetulnya. Namun kita ikhtiyat 1 kilo. Nah, sehingga maka hitungnya seperti ini. Kalau kita tahun yang lalu katakan, tahun yang lalu punya hutang puasa 5 hari. Kemudian kita qadha'i masuk pada bulan Ramadan ini, nah, berarti dia tetap nanti Syawal, setelah Syawal dia harus mengqadha'i 5 hari. Nah, tapi kemudian dia mengeluarkan beras 5 kilo atau ya nggak sampai 5, cuma kalau ikhtiyat kita menggunakan 5. Ini kalau cuma 1 Ramadan. Cuma kalau dia katakan 10 tahun yang lalu, ya dia 10 tahun yang lalu dia punya hutang 5 hari. Kemudian terkena berapa Ramadan yang tidak? Karena katakan terkena 10 Ramadan. Nah, berarti 11 tahun yang lalu. Nah, ini sudah 10 Ramadan, kemudian sekarang ingat, iya 11 tahun yang lalu saya punya hutang puasa 5 hari. Nah, kemudian sekarang ya tetap harus disahur, harus diqadha. Nah, ya tetap 5 hari qadhanya. Cuman dia harus mengeluarkan beras 5 kali 10, berarti 5 mud kali 10, berarti 50 mud. Ya 50 mud itu antara sekitar 40 kilo. Ya ikhtiyat kita 50 kilo lah. 50 kilo. Nah, jadi kita kalikan, jadi 1 hari 1 Ramadan 1 mud. Nah gitu ya. Nah, jadi kalau 1 hari 1 Ramadan 1 mud, 1 hari 2 Ramadan berarti ya 2 mud dan seterusnya. Itu bisa nanti kita kirakan sendiri. Nah ini bagus ini, karena kadang banyak ini terutama mohon maaf ini, kadang-kadang orang-orang perempuan itu kan mayoritas dia punya hutang kan. Setiap Ramadan itu mesti dia punya hutang, kecuali orang-orang yang usianya sudah di atas 60. Kalau masih di bawah 60, di bawah 50, mayoritas dia punya hutang. Itu hendaknya, ini yang perlu menjadi perhatian bagi semuanya, hendaknya pada bulan-bulan Rajab, Sya'ban itu benar-benar kemudian diingat-ingat apa masih punya tanggungan atau enggak. Yang paling baik itu tanggungan sempat diselesaikan. Kalau bisa setelah Syawal langsung dia nyawal. Nah, itu untuk bisa juga puasa Syawal dan niat qadha. Itu saya ada berdua, ya dapat qadha, ya dapat kesunatan Syawal. Nanti bulan Dzulhijjah dia juga bisa puasa dengan puasa Arafah, Tarwiyah, Muharram, kemudian dia puasa dengan puasa Muharram. Ya insya Allah lah nanti 2-3 bulan itu sudah bisa selesai. Jangan sampai kemudian ditunda sampai masuk pada bulan Ramadan. Ya terima kasih. Nggih. Baiknya diserahkan ke fakir miskin. Nah, fakir miskin. Nggih, sama dengan tasawuf itu untuk diserahkan pada fakir miskin itu nanti. Nggih. Nggih. Ya ini terima kasih. Semoga jawaban ini menjadi perhatian bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.